Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Dafan Putra dengan NIM 123700560. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah dasar pemrograman yaitu OOP. Nah, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini ada import ya. Nah, baris ini tuh untuk mengimport kelas. Nih, ada authentication controller, bisa joki menu, dan scanner. Nah, yang akan digunakan dalam program nantinya. Nah, kemudian ada ini class declaration. Nah, di sini kelasnya itu bernama jasa joki app. Ya, di sini tuh. Nah, kemudian ada method main. Nah, ini metode utama yang menjadi titik untuk masuk program nantinya. Nah, kemudian, ini di sini ada objek scanner untuk input. Nah, untuk autentikasi dan variabel login untuk status login ya. Nah, di sini inisialisasi objek scanner untuk input ya, bagian sini. Nah, kemudian ini dilakukannya loop while yang berjalan selama login itu belum bernilai true. Nah, di sini masih false ya. Kemudian dilakukannya ini loop while. Nah, dilakukannya loop while untuk untuk menampilkan ini login kepada pengguna, dan meminta input pilihan, meminta pengguna untuk memilih pilihan dari sini, dari tampilan login ini, Nah, kemudian di sini tuh menerima input pengguna untuk memilih opsi menu dan membersihkan new line agar nantinya itu tidak terbawa ke input selanjutnya. Nah, kemudian dilakukannya ini switch case ya. Nah, ini untuk memproses pilihan pengguna berdasarkan menu yang ditampilkan. Nah, pilihan pertama itu meminta informasi masuk ya. Nah, di sini informasi masuk itu ada nama pengguna dan ada kata sandi dan memanggil autentikasi. Nah, jika berhasil menampilkan menu dari kelas jasa joki menu. Nah, kemudian jika berhasil itu menampilkannya login successful, welcome. Nah, sebaliknya, jika login itu misalkan salah masukkan nama pengguna atau kata sandi, yang akan ditampilkan ini invalid username or password, please try again. Nah, kemudian pilihan yang kedua ini meminta informasi untuk membuat akun ya, register, dan memanggil metode registrasi pada auth controller. Nah, sedangkan pilihan ini yang pilihan 0 ini, angka 0, nah itu untuk keluar mengakhiri program dengan pesan penutup ini. Ditampilkannya pesan ini, thank you for using our system, have a great day. Nah, kemudian default ini untuk menangani input yang tidak valid. Nah, misalkan itu pengguna memilih angka
selain yang ditampilkan tadi. Nah, di sini ada angka 1, 2, dan 0 kan ya. Nah, apabila pengguna memilih angka selain 3 itu, nah maka yang akan dimunculkan pesan-pesan ini, yang akan dimunculkannya pesan ini, invalid choice, please try again, karena tidak sesuai dengan pilihan yang tadi. Nah, di sini kemudian di ini metode clear screen. Metode clear screen ini gunanya itu untuk membersihkan layar konsol. Nah, misalnya itu kita tuh berada di ini, tampilan menu login. Nah, tampilan menu login. Terus kita misalkan ngeklik registrasi. Ngeklik registrasi ini. Nah, tampilan menu yang sebelumnya itu, menu login itu akan dihilangkan dari tampilan itu. Pas di jalan itu akan dihilangkan tampilan sebelumnya itu. Yang muncul nanti menu ini registrasi. Nah, fungsinya itu untuk nih agar tampilan lebih enak dilihat, itu lebih rapi, fungsinya itu. Nah, metode clear screen. Nah, di sini ada kelas user. Nah, kelas user ini digunakan di kelas ini biasanya JKF. Nah, saat pengguna masukkan informasi username dan password untuk login atau registrasi. Nah, kemudian itu di sini digunakannya ini variabel instance ya. Dapat dua variabel di sini. Ada private string username. Yang kedua nih ada private string password. Nah, kedua variabel ini digunakan untuk menyimpan informasi username dan password dari objek user. Nah, kemudian di sini ada konstruktor ya. Nih, yang string username, string password. Nah, ada satu konstruktor dalam kelas ini tuh. Saat objek dibuat ya, konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi ini nilai username dan password pada saat pembuatan objek. Nah, dalam hal itu konstruktor menerima dua hal ya, yaitu username dan password. Nah, kemudian dilakukannya ini getter methods. Nah, ada dua metode getter di sini ya, yang digunakan untuk mengakses nih nilai dari variabel username dan password. Nah, lalu ini setelah objek user dibuat dengan informasi yang dimasukkan dari pengguna, nah nilai username dan password ini diambil dari objek user tersebut menggunakan metode yang tadi disebutkan, yaitu metode getter, dan digunakan dalam pemanggilan metode ini outController ya, outController untuk autentikasi atau registrasi. Jadi ini kelas user ini tuh berfungsi sebagai ini buat wadah untuk menyimpan informasi pengguna dan digunakan di aplikasi untuk proses autentikasi dan registrasi. Nah, lalu di sini akan dijelaskannya hubungan kelas Authentication Controller ini dengan jasa JKF. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan fungsi dari codingannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada konstruktor. Nah, yang ini yang Authentication Controller.
Nah, konstruktor ini digunakan untuk membuat objek authentication controller ya. Nah, saat objek ini dibuat, secara otomatis menambahkan pengguna yang default ke dalam map yang disebut user. Nah, di sini tuh user itu disebutnya map. Biasanya adalah map user tuh ya, yang ini nih, bagian sini. Nah, itu untuk menyimpan pasangan username dan password. Nah, kemudian ada ini, ada method authenticate ya. Nah, ini bagian sini. Nah, ini tuh untuk menerima username dan password. Kemudian dilakukannya ini pengecekan. Nah, jadi apakah pasangan username dan password yang diberikan ada di dalam map user? Nah, jika ada ya, kemudian password yang dimasukkan cocok dengan password yang terkait dengan username, nah maka metode ini akan mengembalikan true yang menunjukkan bahwa autentikasi berhasil. Nah, di bagian sini ini ada metode register user. Nah, ini string username, string password. Kalau tadi kan yang authenticate, sekarang yang register user. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem. Nah, jika username yang dimasukkan belum ada dalam map user, maka metode ini akan menambahkan pasangan username dan password baru ya, baru ke dalam map. Nah, namun jika username tersebut sudah ada, akan ditampilkannya ini nih, username already exists ya. Jadi sudah ada dalam sistem ya, kurang lebih segitu fungsinya. Nah, kemudian hubungannya, di sini saya akan menjelaskan hubungannya. Nah, hubungan dari kelas authentication controller ini dengan kelas JavaScript ini. Nah, di kelas JavaScript ini kan mengimpor authentication controller ini dan membuat objek authentication controller di dalam method main ini, dalam method main seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, penggunaan di dalam method main. Nah, itu menggunakan objek ini kan authentication controller, ini out control. Nah, untuk melakukannya autentikasi ini tuh dan registrasi pengguna. Nah, di sini pada bagian ini ya, case 1. Nah, di sini tuh setelah pengguna memasukkan ini username atau nama pengguna dan kata sandi atau password. Nah, dibuatnya objek user ya, objek user. Dan menggunakan ini metode authenticate dari kelas authentication controller untuk memeriksa kecocokan dari username dan passwordnya yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, lalu di kelas jasa joki app ini, nah, yang bagian case 2 ya. Nah, di sini tuh setelah pengguna masukkan username dan password yang baru, nah dibuatnya objek user. Dan ini menggunakan register user di kelas ini authentication controller untuk mendaftarkan pengguna baru ya. Nah, kemudian ini saya akan menjelaskan autentikasi dan registrasi. Nah, proses autentikasi ya dilakukan dengan memanggil yang tadi sudah dijelaskan tadi ya, authenticate dari kelas authentication controller dan memberikan informasi username dan password ya, username dan password yang dimasukkan oleh pengguna.
Nah, kemudian nih proses registrasi ya dilakukan dengan ini memanggil register user dari kelas authentication dan memberikan informasi username dan password juga ya, sama gitu. Nah, ya username dan password yang dimasukkan oleh pengguna untuk mendaftar pengguna baru jika username tersebut belum terdaftar sebelumnya tuh. Ya, jadi akan saya jelaskan kembali bagian sini tuh. Jadi ini dilakukannya registrasi itu memanggil register user dari kelas authentication dan memberikan informasi ini username dan password yang dimasukkan oleh si pengguna. Nah, ini tuh untuk mendaftarkan akun baru ya, mendaftarkan pengguna baru. Jika username tersebut belum terdaftar sebelumnya itu. Nah, jadi hubungan kelas jasa joki app dan jasa joki app itu bertanggung jawab ya, tugasnya tuh untuk mengatur interaksi dengan pengguna dan menggunakan authentication controller ini sebagai kontrol ya, itu sebagai kontrol untuk autentikasi dan registrasi. Nah, tugas dari authentication controller untuk memeriksa seperti yang dijelaskan tadi ya, untuk memeriksa kecocokan antara username dan password yang dimasukkan oleh si pengguna dengan data yang disimpan itu di dalamnya itu. Nah, serta untuk menambahkan pengguna baru dari registrasi ya, register. Menambahkan pengguna baru ini ke dalam data yang disimpan jika registrasi itu berhasil. Nah, jika registrasi itu berhasil akan ditampilkannya ini ya, user registration successful. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya ya. Terima kasih banyak.